Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian sudah tidak sabar kan menunggu hari-hari berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu istimewa, guys. Seorang sejarawan yang sangat terkenal, yakni Mbah Jambrong Joyo Dikumpo. Mari kita sambut. Tepuk tangan, guys. Assalamualaikum, Mbah Jambrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbah selama masa pandemi ini, Mbah? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, masa pandemi seperti itulah. Cuma tadi mau pakai masker, maskernya ketinggalan di rumah. Ya, tidak apa-apa, Pak. Kami maklumi, namanya juga orang tua. Nanti akan kami berikan cenderamata berupa masker ya. Begini, Pak. Kali ini kita akan membahas tentang materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Sudilah kiranya Bapak menjelaskan peristiwa tersebut kepada para penonton yang sedang menyaksikan acara talk show ini di rumah, Pak. Sebelum saya jelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara Mentalk Showback ini. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif itu tidak berdiri sendiri, Bapak. Maksudnya, Pak? Rasulullah itu hijrah ke Taif karena mendapat penyiksaan dari kaum Quraisy dan juga bertambah setelah kematian Abu Thalib paman Nabi dan juga Khadijah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud Bapak hijrah ke Taif ini peristiwa setelah hijrah sahabat Nabi ke Habasyah, rombongan pertama dan kedua. Itu tepat sekali. Tahun 10 kenabian itu disebut juga Amul Huzn. Saat itu Abu Thalib dan Khadijah meninggal dunia. Kematian dua orang itu begitu mengguncang jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kedua orang itu adalah penyokong sekaligus pelindung dakwah Nabi Muhammad, sehingga semangat Nabi Muhammad agak mengendor. Dan apakah itu menyebabkan Rasulullah berhenti berdakwah? Tentu tidak. Allah tidak akan membiarkan hamba terkasihnya berhenti berdakwah dan larut dalam kesedihannya. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad agar semangat Nabi Muhammad tidak menurun? Allah memperjalankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu lanjut ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Itu luar biasa. Benarkah saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tersebut beliau mendapatkan perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu, Pak? Benar sekali. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Lalu apa dampak perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terhadap semangat beliau, Pak? Dampaknya Nabi Muhammad semangatnya kembali membara. Namun ternyata wafatnya Abu Thalib dan Khadijah meningkatkan ancaman kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad untuk segera berhijrah menuju Taif. Tapi kenapa harus Taif, Pak? Bukan ke tempat yang lain seperti Habasyah mungkin? Ada beberapa sebab dipilihnya Taif sebagai tujuan hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama,
karena jarak Taif yang dekat dengan kota Makkah, yakni sekitar 80 kilometer. Yang kedua, penduduk Taif, yakni Bani Saqif, adalah salah satu Bani yang terkuat di Arab, sehingga diharapkan dengan Islamnya para pembesar Bani Saqif, yakni penduduk kota Taif, maka kekuatan Islam akan bisa mengimbangi kekuatan orang-orang kaum kafir Quraisy di Makkah. Lalu bagaimana tanggapan penduduk kota Taif terhadap Nabi Muhammad SAW? Setiba di Taif, Nabi Muhammad menemui 3 pembesar Bani Saqif. Yang pertama adalah Kinanah yang bergelar Abdi Yalil, kedua Khubayb, dan yang ketiga Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Rasulullah berharap mendapat perlindungan dari mereka, namun justru mereka memperolok Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menyuruh para budak mereka untuk berbaris di sepanjang jalan yang dilalui Rasulullah. Para budak dan anak-anak itu melempari kaki dan Rasulullah yang mulia dengan batu, sehingga kaki dan tubuh Rasulullah berdarah. Sebegitu kejamkah perlakuan mereka kepada Rasulullah? Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau membalas, Pak? Saat itu Allah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk tunduk terhadap perintah Rasulullah. Namun saat itu Rasulullah justru memilih memaafkan mereka, yakni penduduk kota Taif. Memangnya apa yang akan dilakukan malaikat penjaga gunung itu kepada penduduk Taif? Malaikat penjaga gunung tersebut siap melemparkan akhsabain atau 2 gunung besar di kota Mekah ke atas penduduk Bani Saqif. Namun Rasulullah memilih untuk memaafkan penduduk Bani Saqif dan mendoakan supaya kelak dari keturunan mereka terdapat orang-orang yang beriman. Jadi dakwah Rasulullah di Taif ini atau hijrah Rasulullah ke Taif ini merupakan hal yang sia-sia. Betul begitu? Memang secara lahiriah nampaknya demikian. Namun sebenarnya sekembalinya Rasulullah dari Taif, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang budak penjaga kebun anggur bernama Adas, dan Islamlah Adas karena tertarik dengan ucapan Rasulullah. Ucapan apa, Pak? Ucapan Bismillah. Selain Adas, ada pula sekelompok jin yang masuk Islam karena bertemu Rasulullah dalam perjalanan kembali dari Taif menuju Makkah. Hal itu diabadikan dalam surah Al-Jin ayat 1-15 dan juga surah Al-Ahqaf ayat 29-31. Nanti coba dibuka ya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi hijrah Rasulullah ke Taif. Terima kasih atas perkenanan Bapak bisa hadir di acara Main Talk Show Back kali ini. Mudah-mudahan jika lain waktu kami undang, Bapak berkenan hadir ya. Insyaallah, insyaallah. Dan pemirsa acara Main Talk Show Back yang kami cintai, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada acara Main Talk Show Back berikutnya. Dan saya beserta kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya. Terima kasih.